Theta Point, NIM 2112B1213, mahasiswa profesi nurse dari kampus IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan melakukan pengukuran tumbuh kembang anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deteksi dini pertumbuhan pada anak dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Berat badan merupakan parameter pertumbuhan yang paling sederhana, mudah diukur dan diulang, serta indikator yang tepat untuk mengetahui keadaan gizi pada anak. Alat yang digunakan dalam pengukuran berat badan adalah 1. Menggunakan timbangan bayi, 2. Menggunakan timbangan injak. Pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Tinggi badan atau panjang badan. Tinggi badan dan panjang badan merupakan indikator yang menggambarkan proses pertumbuhan dalam kurun waktu relatif lama dan berguna untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan fisik, yaitu stunting dengan panjang badan PB per umur atau tinggi badan TB per umur standar baku WHO. Pengukuran panjang badan untuk anak 0-24 bulan dengan posisi berbaring. Jika anak umur 0-24 bulan diukur berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. Pengukuran tinggi badan untuk anak 24-72 bulan dengan posisi berdiri. Jika anak umur di atas 24 bulan diukur telentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangkan 0,7 cm. Alat pengukuran panjang badan dan tinggi badan. Infantometer board digunakan untuk bayi usia 0-24 bulan. Sedangkan staturmeter atau microtoys digunakan pada anak usia 24 bulan sampai 72 bulan. Pada kurva pertumbuhan berat badan terhadap tinggi badan pada laki-laki usia 2-5 tahun, berat badannya 12 kg dengan tinggi badan 85 cm, didapatkan plotting berada di garis hijau, berarti dikatakan normal. Pada kurva pertumbuhan tinggi badan terhadap usia pada laki-laki usia 2-5 tahun, di sini tinggi badannya 85 cm dengan umur 3 tahun. Plotting dari tinggi badan dan umur persis di garis hitam, jadi dikategorikan sangat pendek. Pengukuran lingkar kepala. Tujuan dari pengukuran lingkar kepala adalah untuk mengetahui lingkaran kepala anak dalam batas normal atau di luar batas normal, yaitu hydrocephalus atau microcephalus. Jadwal pengukuran disesuaikan dengan umur anak. Umur 0-11 bulan, pengukuran dilakukan setiap 3 bulan. Pada anak yang lebih besar, umur 12-72 bulan, pengukuran dilakukan setiap 6 bulan. Hasil pengukuran dicatat pada grafik lingkaran kepala menurut umur dan jenis kelamin anak. Interpretasi: jika ukuran lingkaran kepala anak berada di dalam jalur hijau, maka lingkaran kepala anak normal. Bila ukuran lingkaran kepala anak berada di luar jalur hijau, maka lingkaran kepala anak tidak normal. Lingkaran kepala anak tidak normal ada 2, yaitu mikrosefal bila plotting berada di atas jalur hijau, dan mikrosefal bila plotting berada di bawah jalur hijau. Tahap persiapan alat: 1. Hand sanitizer atau sabun dengan air mengalir, 2. Alat ukur Medline, 3. Pena dan buku KIA atau lembar observasi grafik lingkar kepala, 4. Sarung tangan dan masker. Grafik lingkar kepala laki-laki. Di sini usia anak 3 tahun, lingkar kepala 48 cm. Kita plotting berada di garis hijau, berarti dikatakan normal sesuai dengan umurnya. Aspek-aspek perkembangan: 1. Motorik kasar,
Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Aspek motorik halus, aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Aspek kemampuan bicara dan bahasa, aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah. Yang terakhir, aspek sosialisasi dan kemandirian, aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Berikut video mengajari anak melompat. Kemudian mengajari anak menyusun kubus. Kemudian mengajari anak menebak gambar. Mengajari anak melempar bola. Dan mengajari anak menulis. Berikut gambar DDST. Di sini identitas anaknya di atas, tanggal pemeriksaan, nama dan tanggal lahir. Kemudian untuk menentukan DDST itu tanggal lahir 20, tanggal pemeriksaannya tanggal 17, di mana 20 kurang 17 sama dengan 3. Jadi kita tarik garis lurus dari angka 3 ke bawah. Kalau kita garis pas kotak kecil warna hijau, kita hitungnya dari yang tidak terkena garis. Mulai bertanya dari kotak yang tidak terkena garis, contohnya melompat, memindahkan barang sesuai pertanyaan yang ada di kotak. Contohnya melompat, dimana kalau kita menyuruhnya dan dia tidak melakukannya, itu kita tulis G, tapi kalau dia melakukannya kita tulis L. Kalau dia menjawab L lebih dari 3 berarti lulus. Kalau dia menjawab L kurang dari 3 berarti tidak lulus. Kemudian kita lanjutkan seterusnya sampai bawah seperti contoh di atas. Kemudian tes perilaku, di mana ada khusus, patuh, tertarik sekeliling, ketakutan, lama perhatian. Dari khusus itu apakah anak itu dibantu atau tidak. Yang berikutnya adalah patuh, apakah dia selalu patuh atau tidak. Terus tertarik dengan sekeliling, apakah dia cepat tanggap dengan sekelilingnya atau tidak. Yang berikutnya ketakutan, apakah dia itu takut atau sangat takut. Yang berikutnya adalah lama perhatian. Di situ dia cukup memperhatikan atau agak terganggu.